untuk kita. Sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 kami, Pak saya Ahmad Fajri dan Pak Joko yang sedang menjalani modul 1.4 yaitu terkait dengan disiplin positif ya. Jadi pada hari ini kami bertugas gitu ya, diberikan tugas mandat oleh kementerian untuk berbagi tentang materi disiplin positif atau budaya positif yang nantinya insya Allah akan menjadi sesuatu yang menjadi ini Bapak Ibu menjadi bagian utama untuk nantinya di kurikulum nasional akan dijadikan sebagai patokan dasar gitu. Nah ini basically-nya adalah pedagogis ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebihnya sama seperti yang sebelumnya pernah diberikan di sekolah ini bersama saya dengan Bu Yani muatannya, tapi dalam hal ini izinkan saya dengan Pak Joko akan memberikan pemahaman yang lebih deep gitu berkaitan dengan bagaimana sih kita sebagai guru harus bertindak secara positif gitu ya, menerapkan budaya positif di sekolah. Kata-kata apa saja sih yang harus kita hindari, kemudian statement dan keputusan apa sih yang harus kita buang, kita ganti dengan hal yang baru yang dalam marketing, bukan dalam marketing, dalam iklan yang diberikan di grup tadi oleh Pak Joko terkait dengan restitusi Bapak Ibu. Nah ini adalah sebuah kunci ya, kunci restitusi itu adalah sebuah icon yang lagi naik daun nih Bapak Ibu, dimanjakan saat ini pada materi kurikulum nasional yang terbaru ini Bapak Ibu ya. Jadi izinkan saya untuk memulai kegiatan diseminasi bersama dengan Bapak Ibu. Silakan Pak Joko boleh dilanjut. Nah sebelumnya saya ingin memaparkan tujuan terlebih dahulu Bapak Ibu. Dalam hal ini tujuan kami melaksanakan diseminasi, harapannya Bapak Ibu yaitu Bapak Ibu bisa lihat sendiri memahami pentingnya, silakan Bu Ana boleh bergabung, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi poinnya adalah bagaimana kita menghadirkan lingkungan yang aman dan nyaman di sekolah. Kemudian yang kedua adalah di sini Bapak Ibu guru nantinya harapannya mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama mengembangkan visi sekolah. Jadi kita nih berpatokannya sama visi terus ya Bapak Ibu ya. Visi sekolah saat ini sedang diekspos gimana caranya agar visi yang sudah dibuat oleh sekolah bisa terimplementasi dengan baik gitu Bapak Ibu. Nah dalam hal ini, dalam budaya positif ini harus disalurkan melalui nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan mempelajari sedikit Bapak Ibu terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Silakan Pak Sabar boleh bergabung langsung. Iya. Boleh lanjut Pak Joko. Nah kegiatannya Bapak Ibu kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi harapannya tidak terlalu bertele-tele dan tidak terlalu ngantuk. Saya kita pengennya Bapak Joko ya di sini kita discuss gitu ya, karena lagi-lagi sama dengan apa yang Pak Deden selalu katakan, nggak ada guru senior junior, adanya adalah guru yang berpengalaman. Nah dalam hal ini barangkali saya terutama Bapak Ibu yang belum berpengalaman terkait dengan banyak kasus anak-anak yang ada di sekolah, how to manage it dan seterusnya Bapak Ibu ya. Sehingga ini adalah rangkaian kegiatan kita, apa-apa saja yang bakalan kita buat nantinya Bapak Ibu ya. Barangkali nanti di bagian yang di ruang kolaborasi nanti Bapak Ibu akan berdiskusi tentang studi kasus yang nantinya akan diberikan by kertas oleh kami Bapak Ibu ya, sampai kepada evaluasi dan penutup. Jadi nggak ada laporan ya Pak Tokoy tentang aman ada tugasnya aman. Lanjut Pak Joko. Nah saya akan memulai Bapak Ibu
Ibu, dengan diskusi kita pertama kali ya, terkait dengan pengalaman pribadi Bapak Ibu tentang pelanggaran di sekolah, dimanapun Bapak Ibu, di sekolah yang sebelumnya, di sekolah yang sekarang gitu ya, sebagai guru dan bagaimana harus menindaklanjutinya. Apa momen pelanggaran yang pernah Bapak Ibu temui dan itu menarik sekali untuk kita bahas pada hari ini gitu. Bapak Ibu boleh berbicara siapapun, silakan. Kira-kira dia punya pengalaman gitu ya. Kan siswa ya. Siswa, adanya siswa Pak yang menarik barangkali untuk kita angkat ya Bapak Ibu. Coba diingat-ingat dulu Bapak Ibu. Banyak. Nah yang paling kalau banyak berarti ada satu yang bisa kita bahas di ruangan ini bersama-sama. Tentang pelanggaran. Pelanggaran Pak. Pokoknya perilaku anak yang, misalkan saya kasih contoh ya Pak, tiba-tiba di kantin ada anak lempar-lemparan tisu, nggak sengaja kena kita. Itu kan perilaku anak yang kalau dibilang baik tidak gitu ya. Kalau dibilang buruk barangkali dia lupa atau dia ada hilaf, kan kita nggak tahu juga gitu ya. Dan tiba-tiba jadi masalah besar, bawanya sampai ke mau BK, mau ke orang tua, mau ke wakil dan seterusnya gitu ya. Perilaku-perilaku anak yang aneh-aneh gitu Bapak Ibu ya. Ya kadang kita hadapi dengan itu. Bu Ana silakan. Kebetulan saya jadi siswaan di Pak Sabar juga. Banyak pasti. Jadi banyak kasus. Salah satunya ini di kedisiplinan. Kalau untuk yang pernah kami temui itu ketika anak putri, anak perempuan menggunakan make up. Jadi mungkin biasa ya. Biasa kita lihat. Tapi ini kan nampak sekali jelas kalau dia pakai alisnya tebel banget gitu ya. Terus dia pakai lip gloss berwarna. Nah, terus pakaiannya ketat, tidak sesuai dengan aturan. Nah, ketika kita tegur sekali, 2 kali, trouble-nya anak itu cuek aja. Nah, ketika kita konfirmasi ke orang tuanya ternyata menyetujui, mengiyakan. Jadi bahkan teguran yang sempat disampaikan oleh siswa waktu itu Bu Nenek itu dianggap salah. Dianggap salah. Ya, itu tantangan terberat ya. Ternyata kalaupun kita mau menegakkan kedisiplinan, mau menegakkan peraturan itu nggak bisa 100% langsung diterima, disetujui. Karena ternyata orang tuanya pun ada berada di belakang mendukung anak itu dengan berpenampilan begitu, karena itu ada perempuan. Mungkin dia katakanlah mohon maaf harga jualnya biar tinggi gitu ya kan, supaya penampilannya oke kan, dilihat enak ya, good look gitu kan ya, good looking, jadi kan itu mungkin yang ada dibikin orang tua. Nah itu akhirnya mau nggak mau ya kita adakan, ya kita panggil diskusi, walaupun mungkin pada inti akhirnya ngerti sih mereka tujuan kita kenapa kita harus ya sedikit agak keras atau menyelamatkan anak mereka gitu. Kan nggak mungkin dengan pakaian kayak gitu dia naik angkutan umum, dia keluar dengan pakai make up yang saya bilang make-upnya tebel gitu ya. Jadi nanti kalau dilihat orang udah negatif banget ya penilaiannya pada anak itu. Nah, itu baru orang tua mungkin agak berpikir ya, walaupun nggak tahu berikutnya apakah sampai di rumah terus anaknya dinasehati kembali atau bagaimana. Ya baik Bu Ana, menarik sekali ya Bu Ana ya. Sebelum kita akhiri cerita Bu Ana, ada hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Bu Ana. Ketika orang tua merasa bahwa dia afirmasi dengan perilaku si anak gitu ya Bu Ana ya, apa perilaku yang Bu Ana tunjukkan setelah itu, tindakan yang Bu Ana lakukan setelah itu? Apakah Bu Ana ya sudah membiarkan saja, atau ada hal yang Bu Ana lakukan setelah itu? Kalau sementara kemarin ketika orang tuanya kita panggil, ada perjanjian yang dibuat. Perjanjian yang dibuat. Jadi perjanjian. Boleh tahu nggak isi perjanjian itu? Ya intinya perjanjian itu kalau kita lihat kasus per kasus ya, kalau anak itu udah kasus yang banyak baru bermaterai ya. Tapi kalau dia masih tahapnya sekali ya perjanjiannya ya baru awal ya. Berarti ada konsekuensi di situ Pak? Ya artinya orang tua menindaklanjuti apabila dia melakukan pelanggaran ya berarti kita kenakan sanksi. Tapi kalau kayak gitu ya berikutnya anak itu suruh cuci muka. Paling bisa kita di sekolah kan begitu, cuci muka. Kalau rambutnya di merah-merah ya besoknya kita minta ya berikan waktu kira-kira 5 hari atau seminggu itu untuk besok. Minggu depannya sudah rambutnya kembali warnanya hitam gitu. Mungkin pakaian ya kalau bisa kita minta orang tuanya untuk nggak membeli
belikan kembali pakaian yang karena udah dikecilin kan nggak mungkin bisa dibesarkan udah digunting. Ya. Jadi kita minta beli yang baru. Baru. Dan anaknya ya kita panggil terus, kita awasi. Tapi pada akhirnya nanti anaknya juga itu udah di tahap yang akhir, ya anaknya lulus. Iya. Baik, luar biasa cerita Bu Ana. Terima kasih Bu Ana sudah berbagi cerita buat pengantar kita. Barangkali satu lagi Bapak Ibu ada. Pak Maulan boleh, silakan Pak Maulan. Baik. Ngobrol Pak. Tepuk tangan dulu buat Bu Ana. Baik, ini pengalaman saya pribadi ya, dan tadi ada juga menangani anak masalah pelanggaran dalam kutip ya. Pernah saya juga mengeluarkan siswa, bukan versi pribadi ya, ini ada berunding juga antara kepala sekolah. Kebetulan waktu itu saya wakil di bagian kesiswaan, di bagian BK juga. Kasusnya itu adalah masalah pencurian helm waktu itu ya, yang terjadi. Bahkan saya waktu itu dipanggil ke dinas, saya BK sama kepala sekolah dipanggil ke dinas. Terus tindak lanjutnya gimana? Yang jelas kita harus konsisten sama aturan yang sudah kita bikin aja. Oke. Jadi waktu itu saya panggil ke dinas, saya tunjukin Pak, ini aturan yang sudah ada seperti ini. Jadi memang ada istilah pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan, harus dikeluarkan. Itu ada 3 hal, yaitu salah mencuri, melawan guru secara fisik, yang ketiga narkoba. Itu nggak ada dimaafkan. Dalam hal ini anaknya dikeluarkan. Melakukan pencurian kan, pencurian ya, narkoba sama pelanggaran fisik sama guru itu harus dikeluarkan. Kalau yang lain ini ada perjanjian Pak ya. Bahkan waktu itu memang setiap siswa masuk itu harus menandatangani di atas meterai perjanjian itu. Bahkan itu udah ada. Oh iya. Nah, saya tunjukin Pak, ini aturannya sudah ada. Ya, dipanggil kesiswaan DKI dinas sana dipanggil itu. Oh ya nggak apa-apa kalau gitu Pak. Jadi endingnya anaknya dikeluarkan dan sekolahnya sudah aman ya berarti ya? Aman, itu orang tua lapor ke sana saya Pak. Oh iya, lapor orang tuanya Pak. Lapor sana terus saya dipanggil. Nah dengan seperti itu ya saya tunjukkan Pak, ini aturan seperti ini. Saya harus kalau melanggar berarti aturan yang ada, berarti ya sekolah itu juga disalahkan. Seperti ini kok nggak ditindak gitu ya. Dalam masa dari dinas juga oh ya Pak, nggak apa-apa kalau begitu. Kalau Bapak berarti melaksanakan aturan yang sudah ada, ya nggak apa-apa. Artinya jangan nantinya mendadak dengan ini harus dikeluarkan. Jadi sebelumnya sudah ada aturan seperti itu. Artinya bahwa sesuatu hal itu kalau kita minta ya kita harus berpatokan pada aturan yang ada. Aturan yang ada ya. Nah, itu. Tapi saya penasaran Pak ini Pak, dalam hal ini ada tidak Pak ketika terjadi kasus demikian, kemudian satuan pendidikan punya upaya preventif yang berikutnya untuk supaya next nggak ada kejadian yang seperti ini lagi gitu? Ya selalu istilahnya ya diingatkan melalui waktu upacara ya, atau mungkin dengan melalui BK mungkin ke kelas-kelas ya, diingatkan kembali aturan sudah ada. Sudah ada ya. Nah, itu aja Pak. Terima kasih berikan pengalaman yang pernah saya. Lalu satu pertanyaan dulu buat Bapak. Ya, barangkali saya tidak bisa bertanya kepada Bapak Ibu satu-satu, tetapi permintaan saya saat ini adalah Bapak Ibu, saya harap bisa berpikir tentang pengalaman tersebut seperti Bu Ana dan seperti Pak Maulan saat ini. Pengalaman apa sih yang pernah dan sedang kita pikirkan, kita ingat kembali gitu Bapak Ibu ya, untuk menjawab pertanyaan yang berikut ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Nah, di sini, ketika pengalaman itu terjadi, pertanyaannya ada 4 Bapak Ibu. Apa sih yang terjadi pada saat itu? Kemudian yang kedua, yang Bapak Ibu lakukan itu ngapain sih? Apakah ada drama-drama marah-marah atau bahkan fisik gitu ya? Atau bahkan melihat anak yang benar-benar menangis ketakutan gitu ya? Dan yang ketiga, reaksinya Bapak Ibu. Ya, siswa atau Bapak Ibu melihat pelanggaran tersebut. Kan ada ya Bapak Ibu ya yang ketika anak sedang sibuk atau sedang berisik di kelas gitu kayak jangan berisik kalian semua. Tiba-tiba tuh keluar aja di mulut kita gitu Bapak Ibu ya. Bukan, nah jangan berisik. Kan bisa dengan 2 metode cara yang seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Nah saya berharap Bapak Ibu bisa mencoba sedikit merefleksi gitu ya tentang pengalaman tersebut gitu ya. Dan yang paling penting adalah apa yang Bapak Ibu rasakan. Nah ini yang pengen saya tanyain Bapak Ibu. Dapat masalah yang anaknya tuh aduh ini ngejelimet banget gitu. Apakah Bapak Ibu ya udah cuek aja gitu. Atau feeling guilty, merasa bersalah gitu Bapak Ibu. Gimana? Kalau Bu Ana gimana? Apa yang Bu Ana rasakan pada saat itu? Perasaannya Bu Ana aja ya gitu ya.
sebagai saat itu emosi. Emosi sekali ya. Pertama yang muncul emosi. Sepertinya manusiawi. 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 Kenapa? Anak berpenampilan begitu ketika ditegur orang tuanya nggak terima. Iya. Nah, gitu ya. Kemudian balas ngecat, terus kemudian ada kata-kata yang tidak sopan untuk dilontarkan kepada guru. Itu pasti emosi. Tapi di sisi lain ketika emosi itu karena tim ya kami, tapi itu ada Pak Hendrik nggak masalah ya, ada Pak Hendrik, saya, Bu Neneng, jadi kita redam dulu. Saya mau bicara gantian, setelah yang lain bicara saya gantian karena saya udah emosi juga, tapi saya atur kata-katanya gimana caranya gitu ya. Habis Bu Neneng yang lain, dia minta maaf gantian. Minta maaf tapi saya nggak langsung saya yang menjatuhkan mental mereka tuh gantian memang sengaja kita atur strategi begitu gitu. Baru di situ ketika merendah saya yang dari naik langsung blok gitu, baru di situ kayaknya emosi saya udah hilang gara-gara sudah ngomong panjang lebar dan orang tua baru tahu di situ. Cuman kalimat saya waktu itu saya cuma gini, Bapak Ibu kami itu bertugas menyelamatkan putra putri Bapak Ibu di sekolah. Kami punya tanggung jawab. Nggak ada keinginan kami atau berniat buruk. Atau kalaupun kami boleh memilih, kami nggak ngurus anak Bapak Ibu, biarin aja nakal. Itu bukan anak saya. Bapak Ibu itu bukan anak saya, bukan anak kami. Itu putra putri Bapak Ibu. Kalau Bapak menitipkan ke kami dan percaya ke kami akan menindaklanjut seperti itu. Kalau enggak, itu nggak ada masalah dengan kan, nggak ada hubungannya. Kalaupun nanti yang rugi juga putra putri Bapak Ibu sendiri. Nah baru di situ. Ibunya langsung baru kita ngomong habis itu baru mereda baik-baik, tujuan kami tuh baik ini baru mereka tuh ya Bu hanya pada akhirnya terima kasih Bapak Ibu baru ternyata nah itu jadi campur-campur lah ya biasanya. Campur lama-lama juga kasihan juga sih ya gitu akhirnya walaupun kasihan ya berarti ada muncul perasaan kasihan juga ya. Ya pada akhirnya juga sih ada belas kasih itu ada karena orang tuanya juga udah ya sih emosi ya. Yang lain Bapak Ibu mungkin ada yang mau sharing tentang Pak Topa silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Permasalahan ini sebenarnya pada sistem pendidikan kita. Terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dia sendiri juga untuk membaca juga mungkin juga kurang, tapi dipaksakan sendiri masuk ke sekolah kita. Tapi yang menjadi permasalahan sementara dia sendiri sebenarnya tidak mampu, tapi karena tidak ada bahasa, tidak naik kelas, tidak ada apa itu kan akhirnya membuat itu menjadi masalah buat kita. Ya, itu bagaimana kalau seperti ini akhirnya juga orang bisa mempengaruhi yang pintar itu pun jadi melihat si itu juga ntar juga naik apalagi saya gitu kan. Itu yang menjadi kendala bagaimana yang seperti ini kalau ibaratnya terjadi di sini sementara anak yang penting dekat zonasinya dekat diterima tapi kemampuannya tidak ada, itu yang menjadi kendala bagi kita. Jadi itu solusinya bagaimana gitu kan. Ya kayak seperti Bu Ana kemarin memaksakan anak ini supaya tidak keluar. Kalau dia tidak keluar dia yang emosi, memang dia emosian Pak. Emosian. Padahal sebenarnya karena dia membaca berarti akan naik, itu tidak ada bahasa tidak naik. Ini yang menjadi kendala bagi sistem pendidikan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Toto ya. Jadi ini bicara masalah ini Pak ya, masalah kompetensi ya, kompetensi peserta didik yang beraneka macam ya. Gitu. Jadi kalau ditanya tentang bagaimana solusinya, ini kita bicara masalah koridornya adalah bagaimana kita melihat keberagaman anak-anak yang kita ajar ya Pak Topo ya di situ ya. Kalau saya hanya bisa memberikan bahwa memang setiap anak punya keunikan dan kelebihannya masing-masing gitu ya. Nah balik lagi jawabannya Pak Topo akan menemukan nanti pada saat sesi bersama dengan Pak Joko. Pak Joko yang akan memberikan titik terang ya Bapak. Saya memberikan titik gelap dulu. Silakan Pak Joko boleh dilanjut ya. Kita tahan dulu ya Pak Topo ya. Iya betul. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian konsep dasar disiplin positif Bapak Ibu. Saya izinkan saya untuk memberikan sedikit insight Bapak Ibu terkait dengan
keenam, materi yang hari ini insya Allah akan kita berikan. Yang 1-3 nantinya akan bersama dengan saya, dan 4-6 nantinya bersama dengan Pak Joko. Insya Allah Pak Toko akan menemukannya di poin nomor 4 nanti ya. Kita akan masuk ke nilai kebajikan universal. Silakan Pak Joko. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengantarkan tentang prolog kita berkaitan dengan disiplin. Apa yang kita pahami dengan kata disiplin? Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya, bahwa konsep disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya kita berharap, kita melihat, memandang gitu ya, bahwa perilaku mereka itu harus sesuai dengan apa yang sudah tertulis gitu. Tertulis dalam aturan yang tadi disampaikan oleh Pak Maulan gitu ya, harus sesuai dengan aturan gitu ya. Nah pertanyaannya adalah, apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Nah ini identik banget Bapak Ibu. Menerapkan disiplin dengan memperlakukan sebuah hukuman itu kadang suka dia mepet-mepet gitu, jalannya bareng-bareng Bapak Ibu. Gimana caranya agar disiplin? Omelin. Gimana cara agar disiplin? Kasih punishment. Gitu kan, kayak gitu, biar disiplin. Apa? Dipertegas, diplototin, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, di nilai kebajikan universal ini Bapak Ibu, ada yang perlu kita luruskan dari pemahaman ini. Boleh dilanjut Pak Joko? Nah, saya akan masuk kepada bagian yang namanya stimulus respon versus teori kontrol. Nah, kenyataan di bagian yang kanan Bapak Ibu adalah kenyataan yang sesungguhnya berdasarkan sudut pandang teori kontrol yang mengatakan bahwa kebutuhan kita sama, Pak Toko. Nah kalau di teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Nah ini udah kelihatan banget nih diferensiasinya nih Bapak Ibu ya. Sampai ke bagian yang paling bawah, semua orang melihat hal yang sama, semua orang memiliki gambaran yang berbeda gitu ya. Nah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di balik Bapak Ibu, kita memahami pandangan orang lain. Jadi inilah nantinya Bapak Ibu bagian yang akan menjadi frame bagi diri kita untuk sebelum kita bentak, sebelum kita emosi, sebelum kita, nah kita balik dulu ke sini Bapak Ibu. Gitu. Dimana Bapak Ibu tuh nggak pernah bisa mengontrol atau membentuk orang lain, termasuk anak. Anak tumbuh, dia akan tumbuh sesuai dengan apa yang dia mau Bapak Ibu. Nah tugas kita adalah membimbingnya supaya dia tumbuh sesuai dengan jalan yang baik gitu. Kalau dalam filosofi Kiai Jatiratal tuh jalan itu harus baik, biar dia tidak masuk ke dunia yang namanya evil, kejahatan gitu Bapak Ibu. Nah kita nih sebagai Bu Ana, apa yang cocok dengan apa yang Bu Ana sampaikan, kita ngejaga nih supaya anak-anak Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua dititipkan di sekolah bisa kita kawal nih supaya dia lurus gitu, padinya itu tumbuhnya ke atas Bapak Ibu. Nah, masih banyak Bapak Ibu guru yang masih berpikir agar si anak ini yang basicnya dia padi, dia harus tumbuh menjadi sebuah jagung Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang kita mau. Enggak, nilai fisikanya harus tinggi. Gimana caranya? Kalau nggak tinggi berarti dia bodoh. Nah itu kita merubah dia tuh. Yang tadinya dia jagung kita rubah, yang tadinya dia padi kita rubah jadi jagung. Nah kita nggak boleh Bapak Ibu. Ya, makanya saya selalu katakan di dalam pelajaran saya ketika saya belajar, kamu suka sosiologi gak? Saya suka Pak, tapi ini mata pelajaran yang paling gampang yang bisa saya pelajari. Tapi saya lebih suka olahraga. Ya udah kamu fokusin di olahraga. Biarkan dia tumbuh di olahraganya Bapak Ibu. Karena dia lebih mencintai itu. Nah kita nggak boleh maksa dia untuk mencintai orang lain. Gitu. Ya. Nah ini dalam perspektif teori kontrol Bapak Ibu. Lanjut Pak Joko, biar kita bisa lebih cepat. Nah sekarang kita masuk tadi. Kalau tadi kita bicara masalah konsep disiplin, sekarang kita akan masuk ke bagian konsep disiplin positif ya. Nah di sini Bapak Ibu bisa melihat bagian yang sudah saya merahkan gitu ya, sebagai penekanan gitu ya, bahwa disiplin positif itu intinya dia memunculkan yang namanya kesadaran dan tanggung jawab. Dalam hal ini Bapak Ibu kita mengenal istilah yang namanya motivasi intrinsik gitu. Nah saya dengan Pak Joko sangat tergila-gila dengan materi ini karena ini merupakan materi yang mengajarkan kita untuk bermain seni. Gimana caranya seorang guru bisa memunculkan motivasi intrinsik si anak gitu. Jadi kita nggak perlu pakai motivasi ekstrinsik kayak ini kan ada aturan di sekolah, kamu kan harusnya dengan aturan di sekolah. Motivasi ekstrinsik. Tapi nah kamu tahu nggak, jadi orang baik itu, jadi anak yang sopan itu dia akan muncul dari dalam diri dia tuh Bapak Ibu. Nah ini tingkatan, menurut saya tingkatan pedagogis yang tinggi gitu ya, yang profesional. Kita bisa memunculkan itu tanpa kita harus nyentil bagian motivasi ekstrinsik ya.
Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nantinya bisa memunculkan itu, maka itulah poin tentang disiplin positif, memunculkan motivasi sintesis si anak. Nah, jangan lupa ibadah ke masjid. Langsung tuh, oh iya, kalau nggak ibadah gue, kalau nggak ini aku akan. Nah, langsung lari tuh dia. Tanpa kita bilang, kalau nggak ntar Bapak bawa ke, Bapak bilang wali kelas, enggak seperti itu Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian nilai kebajikan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, nilai kebajikan mengacu pada bagian-bagian yang terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kita mengenal paling banyak profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ngambil the 7 essential features. Di sini ada berapa? Ada 7 ya Bapak Ibu ya. Kalau profil pelajar Pancasila kan ada 6 ya Bapak. Ada 6. Kalau di 7 essential features, ini banyak Bapak Ibu nilai kebajikan. Pak, nilai kebajikan itu buat apa? Nilai kebajikan itu adalah patokan nantinya Bapak Ibu akan membuat yang namanya materi yang nanti Bapak Joko sampaikan, yaitu keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak Ibu pengen bikin aturan di kelas, Bapak Ibu harus menggunakan patokan ini. Dasarnya apa? Misalkan Bapak Ibu pengen pakai rasa hormat, berarti Bapak Ibu bikin aturan di kelas tuh dengan redaksi keyakinan kelas. Saling menghormati dan mencintai satu sama lain, memberikan kasih sayang satu sama lain di kelas, antar teman, antar guru dan seterusnya. Basicnya dari sini. Nah, kita ngangkatnya itu Bapak Ibu. Jadi aturan yang dibuat di kelas sebagai keyakinan kelas itu menggunakan patokan yang namanya nilai kebajikan. Jadi nggak sembarangan Bapak Ibu, dasarnya harus tahu gitu. Ini pakai simpati, empati gitu. Kalau profil pelajar Pancasila, iya termasuk nggak Pak? Termasuk. Profil pelajar Pancasila merupakan bagian dari nilai kebajikan juga Bapak Ibu. Kalau di panduan modul kami ada 8 tokoh Bapak Ibu yang ngasih nilai kebajikan. Itu kalau di hafal satu capek. Nanti bahannya akan kami berikan kalau Bapak Ibu ada yang tertarik dengan penerapan keyakinan kelas yang real gitu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak Joko. Nah, coba ya dari pertanyaan ini saya balikin lagi Bapak Ibu ya. Dari ketujuh itu, 7 essential features, mana yang menurut Bapak Ibu paling menarik? Boleh dimundurin dulu Pak Joko. Nah, coba ya. Dari ketujuh ini, siapa yang mau berpendapat? Boleh Bapak Ibu. Yang paling jadi poin utama nih, ini core-nya nih harus ini nih, pakai dulu nih. Gitu. Apa kira-kira Bapak Ibu? Boleh, beda-beda boleh. Kita punya pendapat yang berbeda-beda. Tujuh ini ya, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, dan seterusnya. Kalau Bu, kenapa? Kalau Bu Evi apa Bu Evi? Saya rasa hormat. Rasa hormat? Iya, rasa hormat. Rasa hormat. Boleh kasih emot nggak? Boleh. Iya. Biasanya saya kalau anak-anak itu, anak-anak suka nunjuk begini ya. Iya. Saya bilang kalau itu nggak sopan. Jadi saya biasakan di kelas itu kalau anak-anak berbicara, menunjuk teman ataupun guru, gunakan seperti ini. Oh, kayak gitu. Ya. Oke. Ini adalah rasa hormat, menghormati teman, menghormati guru. Keren. Kalau saya bilang, kalau mereka nunjuk begini, ibu kok nilai saya, ibu ini kan ibu saya udah nilai, diganti tangannya. Oke, oh ya ini bu nilai saya yang ini. Gitu. Jadi kalau sudah ada rasa hormat, maka dia akan suara hatinya akan menggugah dan dia mampu mengontrol. Oh iya bu, mampu. Saya lupa bu. Dia akan ganti. Tadinya begini, dia akan ganti otomatis. Oh iya mampu. Saya sudah dinilai berarti. Secara otomatis pun dia akan menghargai sama teman-temannya. Dia pun akan merasa, oh iya adil. Jadi bukan guru saja bukan anak ke guru saja, tetapi ke teman-temannya pun seperti itu memperlakukannya. Jadi kamu kayak patung pancoran, jadi di rumah dia jangan gitu ya. Siap bu. Oke, thank you so much Baby. Mantap. Yang lain Bapak Ibu yang merasa penting nilainya, boleh berbeda boleh. Karena dulu waktu ini saya milihnya tuh kayaknya menurut saya empati. Kalau saya tuh empati Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa ya. Saya kalau anak nggak punya empati tuh dia kan bisa juga kayak gitu ya. Jadi ini penting semuanya nih sebenarnya. Tapi yang menurut kita style kita masing-masing kan beda-beda ya Bapak Ibu ya. Mau mulai dari mana? Ada yang toleransi. Kalau nggak punya toleransi ya nggak bisa dong kita untuk apa? Gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang punya pendapat lain? Mungkin berapa? Saya bahasa baru. empati ya. Empati ya. Bahasa baru empati? Iya. Jenis. Ternyata dalam diri saya itu ada kayak sabar ya. Iya. Sabar. Mengontrol diri ada di situ tadi. Nah, empati kenapa saya nggak tega melihat seseorang itu dalam keadaan sulit, ya yang mendapatkan sesuatu yang tidak adilan, baik itu dari temannya atau orang lain. Saya empati saya merasakan gitu apa yang dialami gitu. Nah, itu yang saya alami kalau melihat orang-orang yang
memang nggak memiliki sesuatu yang tidak dimiliki, yang dimiliki orang lain, ya, ada saya membantu menolong gitu. Ya sekali mungkin nggak materi, tapi mungkin dengan tadi ya memberikan apa? Moral, ya, memberikan kekuatan kepada dia sehingga dia bisa bangkit kembali dan dia bisa membangun dirinya sendiri secara baik dan positif. Itu menurut saya. Luar biasa Mas Evan, terima kasih. Yang lain boleh? Ayo Bang Malan ya, banyak nih, seru nih. Bang Malan apa boleh? Baik, menurut saya Pak, bagi-bagi ya Pak. namanya pendapat ya Boleh. Boleh Pak. kontrol diri. Kontrol diri ya. Nah, Oke. karena apa? Bagaimana juga kalau kita sebagai guru mungkin memberikan contoh, memberikan nasihat, ya, atau mungkin juga memberikan tugas. Kita maksudnya kembali ke diri kita pribadi dulu gitu loh. Artinya sudah pantaskah atau mungkin sudah benarkah apa yang kita sampaikan? Kita mungkin sebagai guru memberikan contoh. Kalau kita mungkin belum pas atau mungkin masih banyak kekurangan ya, berarti ya diri kita sebaiknya ya mungkin contoh maupun ya kita sesuaikan diri kita. Kaca dulu pada diri sendiri Pak. Maksudnya seperti itu. Itu aja Pak menurut saya. Mantap Pak. Boleh ya, boleh. Kalau dipelajari kimia, karena kimia itu pelajaran susah, ya. Menurut anak-anak tuh susah sekali. Menurut saya juga. Menurut jadi selalu di awal pelajaran, selalu setiap saya mulai mengajarkan sesuatu ke anak, misalnya ngebahas soal atau materi yang baru, saya selalu pasti kasih ke mereka, ini nggak susah gitu. Selalu kata-kata itu, ini gampang, ini bisa, kamu bisa gitu. Dan itu supaya saya bilang ke mereka, kalau kita memulai sesuatu, jangan selalu dimulai dengan kata negatif gitu kan. Suara hati. Suara hati ya. Jadi kalau kayak seperti kita yang kalau misalnya kita bilang itu sulit, seperti kita baca buku yang kita tidak suka, ketika kita baca satu buku depannya aja udah pasti males gitu kan, seperti itu. Itu yang saya pasti di awal pelajaran ketika saya membahas sesuatu ke anak, saya seperti itu dulu kan. Itu mungkin ya suara hati. Luar biasa, luar biasa. Biani silakan boleh Biani. Tadi saya mau menyampaikan sama dengan Pak Mawan. Jadi kontrol diri. Jadi mulailah dari diri sendiri. Kita bisa merasakan mau dihormati orang lain, maka kita bisa menghormati diri sendiri. Kita bisa menyayangi orang lain, artinya kita juga bisa menyayangi diri sendiri. Jadi diawali dari diri sendiri. Itu diawali dengan diri sendiri. Keren banget kelas dari dia. Dulu Bapak Ibu. Ya baik, boleh dari kita baca kok. Nah ini ada pertanyaan yang kalau menurut saya nomor 2 mungkin bisa terjawab langsung ya Bapak Ibu ya. Adakah persamaan atau perbedaan nilai tersebut dengan nilai prinsip yang ada di sekolah kita Bapak Ibu? Kalau dari segi visi kira-kira ada nggak? Harusnya sih ada ya Bapak Ibu ya. Karena visi 42 dari kemarin yang kalau kita teman-teman yang ikut sama kita kegiatan pendampingan individual kedua gitu ya. Visi 42 itu menurut kami udah sempurna banget Bapak Ibu, itu sangat sempurna banget. Itu ada impactnya, ada berwawasan globalnya gitu ya, ada lingkungannya, semuanya itu diambil oleh itu gitu Bapak Ibu. Namun yang saya butuhkan adalah pertanyaan nomor 3 Bapak Ibu. Bagaimana agar nilai yang Bapak Ibu sebutkan tadi itu bisa dipahami dan diterapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Nah ini pertanyaan besar nih ya. Maka empati anak yang Pak Sabar katakan, kontrol diri yang disampaikan, suara hati yang Buria bawa di sini gitu ya, bisa diaplikasikan dan mereka ketika berbicara dengan temannya menggunakan statement yang sama gitu ya. Sebelum mereka bertindak, kata Pak Molan, berkaca pada diri sendiri dulu. Kan itu how wonderful is that? Manusianya luar biasa ya, sangat indah sekali gitu Bapak Ibu. Nah ini nantinya harapannya bisa dijawab di pertemuan yang selanjutnya Bapak Ibu. Bukan pertemuan sekarang. Sekarang panjang nih. Saya barusan mau jawab. Kamu jawab Ibu. Boleh Bapak Ibu. Boleh banget kalau menjawab saya. Saya kasih teman-teman. Saya jawab yang ini. Mudah-mudahan nggak salah, kayaknya sih salah saya. Nggak ada yang salah. Anak zaman sekarang kan ini sebutannya adalah generasi Z ya. Iya. Generasi Z. Jadi mau nggak mau kita selaku orang tua, selaku guru, selaku yang ada di kelilinggan mereka itu, kita harus masuk dalam dunia mereka itu, mau nggak mau tidak gitu. Sehingga kita dapat nilai-nilai yang ada dan kita memahami, oh ini anak maunya apa sih, kan gitu, seperti itu tuh. Bu Evi, boleh saya interupsi sedikit ya? Memasuki dunia anak, boleh nggak Bu Evi kasih contoh gitu ya, bentuk salah satu, atau kan pernah Bu Evi lakukan barangkali memasuki? Oh ya bisa, misalkan salah satu contoh.
cara pembuatan Canva. Oh, nah gimana sih cara pembuatan Canva? Jadi seakan-akan padahal kan kita sendiri tahu bagaimana sih cara pembuatan PowerPoint. Jadi kita tahu. Nah, lama-kelamaan anak tuh bilang, ibu kok bisa cantik sih? Ibu kok bisa cool kayak gini sih? Kamu juga bisa. Saya nggak bisa sepede ibu. Nah, akhirnya dari situ terbongkar. Nah, seperti itu. Jadi masih banyak kan halnya. Stimulus ya. Iya, seperti itu. Padahal kita juga bisa sih. Iya. Kayak seperti itu. Jadi kita bisa dalami dari nilai-nilai yang ada. Maunya apa nih? Jadi mau nggak mau kalau kita mau tahu anak, mau nyelesain anak, ya kita terjun langsung ke anak. Jadi Bu Evi harus nunjuk begini dulu supaya anak kayak begini. Ya benar. Karena saya mencontohkan juga. Iya, Saya mencontohkan. Dia nggak. Nah, gini. Tapi nggak, saya kasih contoh. Silakan siapa yang bisa, boleh. Siapa yang mau nunjuk, silakan. Amin, semoga terrealisasi di Pak. Luar biasa. Ada juga Bu, barangkali yang mau. Kalau enggak kita boleh lanjut karena Pak Joko udah nggak sabar nih mau berdiri. Sudah menahan-nahan nih. Jadi Bapak Ibu, ya, saya masuk sedikit lagi ya terkait dengan perbedaan motivasi hukuman dan restitusi. Ada hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa hukuman bukan solusi yang terbaik, penghargaan juga bukan solusi yang terbaik. Nah, ini yang bakal membuat kita harus berpikir sedemikian rupa untuk muter-muter ya. Nah, ini poinnya, perbedaannya Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu bisa lihat. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua adalah penghargaan untuk mendapatkan imbalan. Bagian yang ketiga, nah ini harapannya adalah restitusi ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang disebut motivasi intrinsik Bapak Ibu. Jadi kalau ini hukuman, ini imbalan, yang paling pojok adalah restitusi ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya ya. Selama ini lebih banyak kemana nih yang kita lakukan? Hukuman kah? Penghargaan kah? Gitu ya. Karena saya pernah nih ngasih coklat ke anak yang dapat nilai 100 di sosiologi saya, tapi itu saya rasa tidak efektif dan membuat dia jadi anak yang lebih better gitu Bapak Ibu. Karena besoknya dia akan mengejar itu, gitu. Akan selalu mengejar imbalan itu. Dia mau kerja kalau ada imbalan, kalau nggak ada nggak mau. Lanjut aja Pak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan ketika perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi saya jabarkan pada case ya, pada kasus gitu Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu bilang nanti kalau ini bakalan begitu loh, berarti kategorinya dia masuknya ke konsekuensi gitu ya. Tapi kalau nanti kamu Bapak suruh lari, hukuman gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu perbedaannya ada ya. Jadi yang paling sulit memang saya akuin aja Bapak Ibu, memahami tentang restitusi. Ini masuknya lewat mana, muternya lewat mana gitu ya. Ini kita ngepan si hati anaknya tuh poinnya di mana gitu. Nah, ini nanti yang bakal kita pelajari, learn by doing Bapak Ibu, wajib learn by doing. Maksudnya. Nanti ini paparannya akan saya berikan ke Bapak Ibu sekalian. Silakan lanjut Pak Joko, boleh. Nah, kita udah tebak-tebakan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu udah lupa ya. Bu Yani juga udah lupa ya tentang tebak-tebakan ini. Nomor 1 Bapak Ibu ya. Dia nggak kelihatan. Dipacarin. Mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Masuknya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Kunci dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, nomor 2 sekarang. Berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Oke, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Konsekuensi. Oke. Nomor 4, mencetak 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Hukuman ya, jelas banget ya. Nomor 5, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Hukuman. Dan jawabannya adalah bener ya? Bener ya? Bener ya? Kalau Bapak Ibu udah bisa Gila, pintar semuanya. Pintar semua Bu Evi ya. Iya, coba lihat ya. Lanjut Pak Joko. Kita masuk ke yang selanjutnya. Di sini ada penghargaan dari Bapak Ibu ya. Ini yang saya katakan, kenapa penghargaan dirasa kurang baik? Karena efek yang akan dimunculkan dari penghargaan adalah ini Bapak Ibu. Di sekelilingnya Bapak Ibu bisa lihat ya. Gitu. Punish by reward, hukuman dari imbalan ya Bapak Ibu. Nah, ini. Menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Kalau kita kasih imbalan orang, maka yang nggak dapat imbalan tersebut akan merasa teriri hati dan seterusnya. Iya, mematikan kreativitasnya dia karena dia butuh sesuatu. Harusnya kan inspired by self gitu ya.
dari dirinya dia, tapi dia dari orang lain gitu Bapak Ibu. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa membaca ya, kecewa bila nggak dapet, lebih parah lagi. Saya pernah lihat juga Bapak Ibu, waktu saya berikan coklat, ya memang anak-anaknya kayak aduh gue, terus dia kayak sedih dan ngerasa kayak aku nggak bisa lagi nunjukin ke papa, jadi kalau saya hebat gitu. Nah itu kesalahan terbesar saya juga tuh, jangan kayak gitu ya harusnya gitu. Dan lain-lain. Lanjut Pak Jo. Nah kita masuk ke restitusi Bapak Ibu ya. Jadi restitusi intinya adalah menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tanpa kita tekan, tanpa kita berikan konsekuensi, kita cukup tanya, kamu tahu nggak kesalahanmu di mana? Dia akan keluar. Iya Pak, kesalahan saya di sini. Iya, jadi dia bisa mengeluarkan itu Pak Barman. Ya, jadi saya pernah dapat kasus, nanti Bapak Ibu akan melihat kasusnya gitu ya. Dari apa yang dilakukan anak, terus kita coba nanya, kamu tahu nggak kesalahanmu di mana? Langsung. Nah, cara kiat-kiatnya Bapak Ibu, triknya Pak Joko nanti akan memberikan itu. Saya kasih beban ke Pak Joko ya. Lanjut. Nah ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah ini yang Bapak Ibu kiranya bisa ngebantuin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka cepat marah, Bapak Ibu suka cepat ngejudge. Intinya kalau anak nakal, dia butuh ini Bapak Ibu. 5 ini. Ya, kalau anak melakukan sebuah kenakalan, poinnya adalah barangkali dia butuh yang namanya kebebasan yang lebih, dia mungkin butuh kesenangan yang lebih, gitu. Ya. Dan seterusnya. Apa yang mereka lakukan? Dasarnya adalah mereka kekurangan di antara kelima ini. Nah kalau Bapak Ibu sudah menyadari bahwa anak ini butuh kasih sayang yang lebih, maka tugas kita untuk memberikan kasih sayang itu gitu. Sesimpel itu Bapak Ibu ya. Maka dari itu sebelum Bapak Ibu mengeluarkan statement apapun yang berkaitan dengan kemarahan atau apa gitu ya, respon Bapak Ibu, lihat dulu nih anak kenapa nih, apa yang kurang dari kebutuhan dasar manusianya gitu. Ya Bapak Ibu. Kalau penguasaan barangkali dia nggak bisa kayak temannya pinter, dia enggak gitu ya. Dan lain. Ini sangat menarik Bapak Ibu nih. Ini kalau Bapak Ibu bisa pegang dan bisa ingat terus, Bapak Ibu akan terjaga dari yang namanya judge ya, atau justifikasi yang lebih early gitu Bapak Ibu. Lebih singkat. Pak Joko boleh lanjut? Sampai di pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, mengapa kita perlu memahami kebutuhan dasar ya? Bapak Ibu saya yakin pasti sudah mengerti ya tentang alasan kenapa anak-anak melakukan ini dan melakukan itu, semuanya itu punya alasan reason ya, sebagai reasoning. Ya kalau Bapak Ibu udah dapetin reasoningnya, maka tinggal gimana caranya Bapak Ibu memperlakukan restitusinya. Gitu. Jadi kebutuhan dasar dipahamin, kemudian tinggal ngambil restitusi, langkah restitusi. Bapak Ibu mau milih hukuman, konsekuensi atau restitusi, itu pilihan dari Bapak Ibu. Ya, Ahmad Fajri pamit undur diri. Saya serahkan ke Pak Joko sekali Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan buat Pak Fajri. Iya, terima kasih selamat sore sampai sore sahabat Ibu ya, yang sudah memberikan waktunya untuk hadir dan masih menikmati paparan dari Pak Fajri dan saya. Oke, ice breaking dulu ya. Tapi dari tadi masih fokus sih, nggak perlu breaking sebetulnya. Iya Pak, apa Pak? Langsung aja Pak. Karena Bapak capek. Udah ditunggu. Kalau mau, ayo. Ayo. Bu Yani udah siap tuh. Breaking ya, breaking gampang nih. Breaking dulu ya, gampang. Ini jangan jawab. Coba dulu. Ini meneruskan kata ya. Ya gampang ya, meneruskan kata aja ya. Tapi ambil ujungnya aja. Kalau saya berarti alnya akan. N berarti niat, T yang ujungnya berapa ya? Berbagai doang. Lanjutkan, membuat kata baru aja, satu kata baru. Sampai sini terakhir ya. Yang nggak bisa nggak apa, saya hitung 3 detik, nggak bisa saya lewatin aja. Kok 2, 3, saya tepuk punggungnya dan seterusnya. Ya. Dimulai dari Pak Sabar, kata pertama. Sabar pertama. Langsung aja. Mulai 3, 2, 1. Satu kata aja. Lewat. Kamu. Untuk. Kita. Aku. Lewat. Uang. Bu Jeta. Ya, lewat. Pelatihan. N. 3. Nangis. Suka. Arif. Yuk. Arif F. Aduh susah itu. Feodal.
dihitung 3 detik ya. Oke. Oke, pasapan dari belum. Pasapan belum. Dari sini Pak, dari sini. Belum sus. Satu kali lagi ya. Dari sini. Lagi. Sekarang saya kalau nggak apa 2 detik aja ya. Coba 2 detik kalau nggak aja ya. Enggak ada jauh. Ya. 3, 2 dari mana? Aku. Apa sih pertanyaannya? Oh, oke. Abadi. Akhir ya. Tapi Upah. Oh. Ayo. Nasi. Terima kasih. Lanjut. Iya, oke. Over. Ya. Es itu udah keluar bakso nih. Nanti hangat. Makin mantap aja nih. Oke, terima kasih. Tadi sebetulnya gini, Pak Fadri sudah masuk ke paparan yang kenapa saya nggak ambil yang pertama, yang kedua saya tinggal bacain doang. Tapi sebetulnya ya ini sudah ada teman kita Bu Yani yang sudah pernah mendapatkan ini, dan juga siapa lagi tadi? Bu Ria sudah, Bu Ajeng, karena ini materi kita untuk komite pembelajar di sekolah penggerak atau komite penggerak ya. Jadi kita sudah enak di 42 itu sebenarnya sudah enak banget untuk memasukkan budaya positif ini ya. Jadi Pak Fadli sudah disampaikan yang terberat bagi kita adalah nanti, tapi kasus ini ada langkah-langkahnya untuk mencapai supaya kita bisa restitusi itu gimana sih caranya? Dipaparin ada semua. Oke, pertama kita lihat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini sifatnya abstrak ya. Setiap kelas punya caranya masing-masing untuk menuliskan keyakinan yang diarahkan oleh wali kelasnya masing-masing ya. Tapi ternyata termasuk saya sendiri wali kelas, saya sudah pernah membuat ternyata salah semua. Kenapa Bapak Ibu salah? Ternyata itu tidak ada boleh paksaan, tidak ada boleh kata-kata yang sifatnya tidak dan sebagainya. Nanti akan ada kita lihat nanti ya. Lalu di sini ada selanjutnya bisa dibaca kalau Ibu senantiasa bentuk positif ya. Jadi jangan bermain di kelas, itu nggak boleh. Papan kelas tulisan gitu, kata jangan. Jadi kami sepakat. Nah, kayak kami sepakat tidak bermain di kelas. Nah, kayak gitu. Kayak begitu nih bahasa-bahasanya. Setelah kita tahu ternyata ya, nah, itu seperti ya. Jadi nanti kita sama-sama sebagai wali kelas akan kita belajar menyusun semua ini ya. Lanjut Pak Fadri. Nah, ini salah satu contohnya. Kira-kira Bapak Ibu bisa lihat ada warna hijau, biru dan kuning ya, atau krem. Kalau dilihat dari kata-katanya, misalnya yang pertama ya, setiap anggota kelas perlu belajar. Dia menunjukkan pemahaman diri pada si anak. Setiap anggota kelas di siswanya harus mencoba ya. Sepakat kayak gini ya. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Tidak ada paksaan. Dia senantiasa kita harus mencoba. Jadi, saya, Farel, Rafael dan sebagainya rasa seperti ini harus bersikap positif. Nggak dipaksakan tapi berusaha sendiri, jangan positif, jangan negatif. Wah, bikin ya. Jangan itu kita mulai hindari sekarang ya. Jadi berbicara ke anak-anak juga begitu ya. Sama di bawah juga nih. Tapi saya senang bahasa yang paling senang ya. Kalau Bapak Ibu mungkin nggak tahu ya. Kalau saya yang krem, kalau saya. Kalau Bapak Ibu yang suka yang mana? Pak Parman suka yang mana nih? Dengan bahasa itu. Benar semuanya sih ya. Paling atas kelihatannya ya. Paling atas. Menyentuh. Gak apa, kan saya nggak masalah Pak Parman ya. Kalau versinya Bu Dede. Bu Dede, Bu Dede bertahan dulu. Yang orange sih Pak, yang krem. Yang keren. Satu hati dengan saya. Yang saya Pak. Iya. Yang atas sih Pak. Yang atas, sehati dengan Pak Parman. Pak Diki? Yang paling bawah. Paling bawah. Gimana Pak Diki? Satu temenan. Teman-teman yang GMP ya gitu ya. Ada lagi mungkin yang tengah. Yang tengah saya juga. Oke. Semua punya pendapat masing ya. Intinya poin dari kata-kata keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu, nanti kita bisa coba termasuk kami ya. Kita belajar bersama-sama. Oke, lanjut. Nah, ya, tadi Pak Fadli sudah bicara tentang
bagaimana kita sampaikan restitusi. Di sini ada contoh 5 posisi kontrol ya. Mungkin kalau saya bacakan kasusnya gini. Arfi sering sekali bertengkar dengan teman-temannya. Ia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat di kelas sehingga teman-temannya merasa terganggu. Jika kita seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan kita lakukan pada Arfi? Mungkin boleh diskusi di sini kapan? Kita deh. Maksudnya Tidak jarang tidak jarang ya. Sering selalu melihat kan sering. Tapi jarang menggunakan kata-kata kasar. Ya. Tidak jarang. Sering. Iya. Sekarang kita jadi Tidak jarang. Saya kecek merasa. jadi kemarin kita juga dilatih kita jadi kecek. Memimpin. Boleh siapa? Pak Ana itu Arfi sering sekali bertengkar, tapi tidak menggunakan kata-kata kasar dan seterusnya. Iya. Biasanya kata-kata Iya, spontannya itu kan kadang-kadang. Iya tidak jarang sering. Sering ngomong kasar. Sering bicara kasar. Ganggu teman-temannya. Kalau sering negatif ya. Iya. Sering negatifnya. Oke, dijawab yang bawah kanan. Siapa tahu ada jawaban-jawaban yang membuat kita sebelum ke bawah. Kita nggak mau disiplin positif ya. Iya. Kalau dari Pancing, saya pancing. dari Ya Pak Sabar, ya silakan Pak Sabar. Dari ini ya, kalau dia sering ya menggunakan kata kasar ya. Ya. Itu berarti sebagai kalau saya jadi kepala sekolah dalam hal ini untuk menangani kasus ini, anak itu akan dipanggil. Terus kita akan lihat dulu latar belakangnya, keluarganya bagaimana. Mungkin bisa saja bahasa. Kalau ngomong seperti itu, bola saya sobek. Dan untuk hari ini berarti permainan bola ditunda berganti hari berikutnya. Berapa kali saya sudah mungkin nyobek bola itu ada 20. Walaupun mungkin satu anak yang bicara, tapi semuanya gugur. Bahwa hari ini sudah tidak main dan bola saya sobek. Tapi anak tidak marah. Terus saya lempar kembali bahwa bola itu sudah sobek udah di depan anak-anak sudah tahu. Cuma memang ya mungkin itu kebiasaan mungkin ngomong seperti itu, orang tua tidak melarang. Begitu ada apa maksudnya emosional atau ini dia langsung ungkapkan seperti itu. Apa yang dilakukan oleh saya itu bagaimana menurut Pak Joko? Apakah sebaiknya tidak atau bagaimana? Yang itu saya sobek bolanya. Terima kasih Pak Joko. Ya. Terutama Pak Joko bertanya. Oke, sebelum lanjut mungkin dari Pak Sabar tadi yang ditangkap oleh Pak Sabar, tanggapi Pak Sabar, saya sepakat Pak Sabar menstabilkan identitas anak tersebut ya. Lalu tadi validasi kesalahan, dia sudah mencoba mengoreksi dan sebagainya. Lalu terakhir dia bisa tahu nanti di segitiga restitusinya bagaimana. Kalau yang Pak Toko, saya sendiri belum pernah ya mengalami gitu. Tapi dulu mungkin lebih parah dari Pak Toko, sama. Mungkin lebih parah dalam artian tanpa peraturan saya berani mengambil bola tersebut. Lebih parah berarti kan bahasanya. Tanpa peraturan, Pak Toko sudah ada peraturan ya. Setelah kalau kita lihat nanti ada kasus dulu ya. Dijawab nggak Pak Barji? Dijawab dulu ya. Boleh. Jawab dulu ya. Kalau saya, Pak maaf ya, tidak setuju. Setelah saya tahu kasus ini, karena begini, maaf saya ikut CGP ke-10, saya menguping istri saya ikut CGP 9. Saya menyaksikan istri saya CGP tapi online. Di situ ada seorang guru ibu-ibu. Sampai saya dengerin istri saya lagi mengejar saya. Ibu, saya mau bertanya, maaf dulu saya sebagai guru sering sekali mukul anak saya, anak didik saya kelas 2 SD. Tapi setelah saya ikut CGP 9 saya malu, bener saya baru mulai. Saya sekarang sama anak, saya lulus kepalanya. Itu cuma ibu. Saya mikir, kok bisa sampai kayak gini ibu gitu loh. Itu yang jadi apa? Jadi cermin saya saat itu ya.
Nah saat saya masuk ini, saya sama Pak Fadri melihat kasus-kasus yang kemarin disampaikan, termasuk nanti kita akan diskusi. Ya, saya jawab tidak setuju itu karena itu. Ya, itu mungkin mata-mata belum. Kalau belum setuju, nanti kita setujukan dulu. Oke. Jadi nggak boleh. Iya. Menurut saya ya. Kalau nggak bisa diselesaikan duduk bersama, duduk bersama, Pak. Oke, itu masuknya ke hukuman konsekuensinya apa sih, Pak? Coba. Oke. Ya, kalau Pak Sabar saya setuju dengan kasus bahasanya nanti ada beberapa contoh 5 posisi kontrol ya. Dia sebagai manajer namanya. Ini the best of position ya. Nah, dia bisa mempromosikan itu dan kalau ini masih dalam penghukum. Ya, seperti itu. Ya, ada 5 nanti. Oke, next nanti akan buka. Ya, di sini kita lihat penjelasannya. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 memantau, 5 manajer. Kita bisa tahu nanti kita akan di mana. Dan saya pribadi pernah menjadi nomor 1 dan pertama. Dan tidak bisa semuanya kita kuasai. Dan saya itu ngalami sendiri, ya. Nah, gimana caranya? Nanti kan Bapak Ibu bisa melihat ya di sini ada kalau di penjelasannya tadi jelas banget ya. Kalau Pak itu perlu adanya konfirmasi dulu baru dihukum. Mungkin di akhir ada di sini menggunakan bahasa yang lembut namun membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya. Tadi Pak Sarul sudah masukkan ke sini, dia tidak lewat sini dia, langsung ke sini, lalu ke sini. Dia sudah ke sini, selesai. Urutannya. Nanti kita akan main game nih, main game 5 posisi ini, ya. Kalau cukup waktunya ya, mudah-mudahan cukup Pak Fajri. Cukup ya. Oke, sudah dilihat, mungkin lanjut aja ntar kelamaan. Saya mau tanya dulu, terlalu paham. Pak Joko posisinya sekarang di mana? Kalau saya dulu Pak ya, saya dulu tuh berada di sini Bapak Ibu. Saya tuh selalu di posisi teman. Saya menganggap posisi teman itu posisi yang sempurna Pak. Gitu. Semenjak PCGP, saya berusaha di sini Bapak Ibu. Kalau untuk sampai sini saya belum mampu Bapak Ibu, jujur kalau saya pribadi. Kalau Pak Joko di mana? Saya di sini Pak. Di posisi penghukum ya. Penghukum. Dan beragam ya. Iya. Kita berusaha. Anak salah. Buat. Gak pengen ngomong. Kan gitu ya. Saya itu dulu Pak, idealis Pak, masih muda Pak. Bu Evi dulu di penghukum. Iya. Sekarang? Mungkin karena masih muda idealis. Ya. Saya gitu. Saya dulu kalau Bu Evi sudah pantatnya nempelin di kursi, jangan harap kamu bisa masuk. Diri depan. Ya. 2004, 2005, 2006 dan seterusnya. Sekarang masih. Sekarang udah enggak Pak. Sekarang enggak. Saya sekarang sebagai teman Pak. Teman ya? Iya, saya sebagai teman. Ya Rafael ya. Sebagai teman ya baru masuk Rafael. Rafael paling depan pintu langsung ke Rafael. Iya. Betul. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah dipahami. Mungkin kita semua punya posisi masing-masing. Nanti kita akan menjadi di nomor yang terbaik. Lanjut Pak Fadli. Ya ini segitiga institusi yang tadi saya jelaskan. Yang pertama di menstabilkan identitas. Bagaimana kita sebagai pendidik di saat menemui kasus kita harus tahu dulu siapa, apa, mengapa dia bisa melakukan tersebut. Lalu kita kembali tindakan kesalahan. Ini teori ya, yang benar. Tapi kita laksanainnya setengah mati ya. Kalau sebagai seorang guru yang kayak mungkin saya mencoba dan masih belajar ya, saya nggak bisa seperti ini ya. Lalu terakhir kita menanyakan keyakinan kelas yang tadi ya. Kata-kata positif yang kita keluarkan itu yang kita sepakati bersama di kelas atau dengan kita seorang wali kelasnya itu sudah yang menjawab nanti siswa sendiri, bukan kita. Sebenarnya ada videonya, kalau mau disetelin nanti ada ya. Video itu akhirnya siswa sendiri yang merasa bertanggung jawab untuk minta maaf gitu ya. Oke, sudah di bagian Bapak Fajri ya. 2 kelompok aja Pak. Kelompok sini, kelompok sana. Iya, bahasnya bareng-bareng aja gitu. Oke. Kita main game ya. Kita masuk ke kasus pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi bagian kiri kelompok 1, bagian kanan kelompok 2 kita diskusi bersama-sama. Nanti kita lihat nih gimana caranya kelompok 1 dan kelompok 2 mencoba untuk mencari jalan keluar bersama ya. Gitu bersama dengan kami Bapak Ibu untuk kasus yang pertama. Jadi kita baca bareng-bareng. Kalau Bapak Ibu pengen yang di depan sama aja nih. Sama aja sama yang dicetak. Iya, sama. Kalau mau simpel pakai kertas. Kalau mau dibaca di depan boleh kanan. Jadi
kita masuk ke sesi ini ya, ruang kolaborasi Bapak Ibu ya. Sambil menikmati boleh kan Pak? Oh iya, oke Bapak Ibu sambil menikmati. Saya lagi panas. Kita ngobrol sambil baca ini, sambil ngebahas kasus, sambil makan boleh Bapak Ibu biar santai ya. Rafael boleh mereka. Rafael juga silakan. Silakan Rafael. Ya, kita relax. Tapi nanti kita bahas bareng-bareng ya. Ada pertanyaan di situ juga. Beberapa perempuan kesempatan dan bersikap Kalau nggak makan dingin. Sambil dimakan boleh ya? Boleh Pak, silakan Pak. Sambil dimakan, sambil diskusi ya Pak. Dia belum ada ya? Pak Sabar udah menanyakan tentang laporan Dia pikir sama, ternyata beda-beda Pak. Saya nggak berani cuma 2 langkah. Tadi mau dibagi 4, tapi ntar kelamaan dan terbagi. Tinggal buat. Ini ada sekarang. bagaimana kalau mereka mengadakan sesuai diskusi? Oh iya. Aduh saya pusing bacanya. Banyak ya? Yang di depan langsung. Oh, saya share gambarnya aja ya? Iya. Saya share gambar di HP aja ya? Lupa saya lebih dari PDF. Itu 4, ini kesatuan dulu Pak Haji. Harus yang keempat aja mana Yang dibacakan pertama dulu ini kan. itu depan. Itu Depan baca literasi. itu pertama tuh. Literasi. Ibu Santi Ya sama, sama ini. Sabar. Mengontrol diri. saya sama dengan Ronald ya Pak. Maka kita harus belajar dari sekarang. Menahan amarah. Apa? Nanti kalau malam Udah saya share di dokumentasi Bapak Ibu. Iya, dokumen. Foto dong kita dikirim ke tadi udah ada satu paling nggak? Ada banyak Bu. Satu paling nggak sekarang? Buat dikirim. Dokumennya. Oh iya, saya. Bukan masalahnya kan. Yang dia mana kan? Tadi yang paparan ini aja nih Pak belum ngomong Pak enggak biarin. Toko ini diwakili orang berdua ini. Boleh harus yang mau bicara yang mau bicara. Macam mana dia harus dibuat bingung Atau sambil saya bacakan Bapak Ibu ya, sambil makan, sambil saya bacakan. Guru matematika dan wali kelas 8 bernama Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya Bapak Ibu kepada si Ibu Eni. Ya gara-gara Bu Santi nggak masuk nih. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Cuek tuh Bapak Ibu. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan?
Setelah berpikir sejenak, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ya. Jadi ini masalah si Vivi dan Natalie, Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu ada 4. Nah, ini kita bisa bahas sama-sama nih ya. Diketuai oleh tim 1 dan tim 2 barangkali gitu ya. Dalam kasus di atas, langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ya, gitu. Langkah-langkah restitusi. Nah, patokannya pakai ini Bapak Ibu. Silakan Ibu Lili. Untuk menjawab paparannya saya kasih aja sekalian ya. Diwakili oleh Ibu Lili dan Bu Lata. Sini, kamu yang nggak masuk kamera. Itu masuk kamera? Masuk dong, ente. Karena itu dong kamera itu. Aduh, Bebe. Ya Allah, hilang lagi. Nah, saya share dokumen ya Bapak Ibu bisa buka lihat slide ini. Bapak Ibu juga bisa ngecek tentang restitusi ya. Tadi yang Pak Joko sampaikan di segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini bagian ini nih. Mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai ke menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan kami Bapak Ibu, di posisi mana Bu Santi menstabilkan identitas? Dia ngomong apa di situ Bapak Ibu? Kemudian di posisi mana Bu Santi memvalidasi tindakannya si Vivi dan Natalie? Dan bagian akhir, di posisi mana Bu Santi menanyakan keyakinan kelas? Tadi kalau Bapak Ibu perhatikan di bacaan, Bapak Ibu pasti melihat sangat jelas sekali gitu ya. Bu Santi sudah menerapkan segitiga restitusi atau belum Bapak Ibu? Jadi lapar kan? Akhirnya di ruang api. Iya. Mau minum ruang api. Minum ruang api. Narasumber makan dulu. Ya, oke. Dia Bapak Ibu. Itu nih pertanyaannya. Di HP Pak tuh? Ngalahin pelatihan kementerian yang gue ini
ini yang disebut diskusi dengan suara hati. Ya. Ini jawabnya langsung Yang keempat-empatnya mau. Yang satu tuh. Yang satu nomor 1, kasus 1 nomor 2, kasus 1 nomor 3. Nah, di kasus 1 dulu, di kasus 1. Bapak kok selalu mau pegang? 1. Iya, kasus 1 tadi itu. Jawab yang satu. Itu. Kasus 1. Baca. 1. Itu yang warnanya oranye itu Pak? Iya, tapi belum mengatur. Saya tahu nggak? Jalan sama. Kayaknya yang nomor 1 itu ada di alinea kedua dari dimulai dari Bu Santi menanyakan kenapa sampai akhirnya cuma yang saya bingung itu kalimat restitusinya sampai apa karena tadi nggak kelihatan. Jadi sampai dengan dia memberikan siswanya itu mulai malah padahal dia saja melakukan kesalahan ya, sampai akhirnya mereka sadar untuk membuat suatu kesepakatan sebaiknya seperti ini. Padahal awalnya mereka melakukan. Jadi pendekatan dari Bu Santi selaku gurunya dari restitusinya itu diawali apa yang dibahasnya di ayat kedua itu, di bagian kedua. Cuma saya kurang tahu pasti namanya apa gitu. Oke, ya. Nah ininya. Ya. Oke. Jadi case yang pertama dia pertama Bu Santi menanyakan dulu ada apa sih, kenapa sih gitu. Sampai akhirnya kemudian dari yang masalahnya itu mulai menyimpulkan oh ya gue salahnya ini sampai akhirnya dia bikin keyakinan kelas bersama untuk tidak mengulangi lagi. Padahal diawali dia sebagai pembuat kesalahan. Bersalah ya? Oke, jadi di nomor 1 langkah restitusi apa yang dijalankan sudah benar. 3, menstabilkan identitas. Next, rasa bersalah. Next, keyakinan kelas. Menurut Bu Yani, 3-3 dipakai oleh Bu Santi. 3-3 sudah dipakai? Iya, dipakai sampai akhirnya siswanya menyimpulkan diri sendiri gitu dari kesalahannya. Oke, dari kelompok kanan, kelompok 2 tanggapannya demikian. Ada tambahan dari kelompok 2 dulu? Tambahannya dari Bu Yani. Menurut Bu Yani 3 restitusi ini sudah dijalankan dengan sempurna oleh Bu Santi sebagai menanggapi kasus yang ada di tadi. Mungkin ada tambahan? Oke, silakan Bu. Saya setuju sama yang tadi udah disampaikan Bu Yani. 3 langkah restitusi yang dilakukan Bu Santi itu udah terlihat jelas di alinea yang kedua. Mungkin untuk penguat aja ya. Tadi yang bagian pertama itu untuk segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Nah di sini hal yang dilakukan oleh Bu Santi itu dengan menanyakan terlebih dahulu nih kepada si Vivi dan Natali. Nah itu yang tadi Bu Yani bilang kurang jelas ya. Jadi diperkuatnya di situ menstabilkan identitasnya itu dimulai pada saat Ibu Santi itu menanyakan apakah Vivi dan Natali ini bersedia untuk melakukan perbaikan atas permasalahan yang sudah mereka buat. Nah, di situ kan juga dijelaskan pada akhirnya Vivi dan Natali itu akan meminta maaf. Lalu setelah Vivi dan Natali itu meyakinkan diri kalau akhirnya mereka mau minta maaf, Bu Santi ini melakukan langkah restitusi yang kedua, yaitu menanyakan keyakinannya dengan mengatakan dengan menanyakan kembali. Maaf, validasi tindakan yang salah. Yaitu menanyakan kembali, menanyakan keyakinan apakah mereka bisa apakah mereka benar-benar sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Jadi benar-benar menanyakan keyakinannya nih kepada Vivi dan Natali. Yakin gak nih kamu bakalan minta maaf ke Bu Eni atas kesalahan yang sudah kamu lakukan gitu. Nah lalu untuk validasi tindakan yang salahnya itu dilakukan ketika Bu Santi menanyakan kira-kira apa yang akan Vivi dan Natali lakukan untuk memperbaiki masalah yang sudah mereka perbuat. Kira-kira apa gagasannya nih yang bisa diperbuat oleh Vivi dan Natali untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi
Dari kasus ini, ketiga langkah restitusi tersebut sudah dilakukan oleh Bu Santi, mulai dari menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, sampai validasi tindakan yang salah yang sudah dilakukan oleh terpidana. Oke, dari kelompok kanan kita beri aplaus dulu. Mungkin kelompok kiri kita ada yang mau menanggapi atau ikutan setuju, atau itu cuma 2 langkah restitusi aja, belum segitiga. Saya tambahkan aja Pak Joko. Ini yang dari konten permasalahannya di sini ya. Kenapa si Vivi dan Talen itu melakukan hal itu kepada ibu tadi ya? Kalau teman lihat di sini ya, persoalannya di sini karena Ibu Santi itu menanyakan kenapa kamu melakukan hal itu. Nah, kalau kita lihat tadi di situ percakapan siapa ini Ibu ini ya dengan anak ini ya. Karena anak ini misalnya tidak membuat tugas di sini ya, nggak mengerjakan tugasnya, sehingga Ibu Eni ini membawa nama kepala sekolah. Kalau ini nanti kepala sekolah akan menegur saya segala macam, sehingga anak menerapkan dia. Nah, kalau kita lihat caranya Ibu saat ini udah benar tadi dia menanyakan hal itu. Kenapa kamu melakukan itu kepada Ibu Eni? Disuruh mengerjakan itu tidak dikerjakan. Nah ini habis sampai teman-teman kelompok satu tadi sudah benar sebenarnya sudah disampaikan sesuai dengan apa yang coba tadi Pak? Restitusi. Ya, jadi udah restitusi udah sesuai. Kenapa? Karena kita lihat dulu latar belakangnya, sehingga apa yang menjadi tertentu Ibu ini juga sombong kali ya, sosok ini ya, guru-guru yang ini kan ya. Ya, sehingga terjadilah hal ini, sehingga nggak menghargai, menghormati Ibu ini. Tapi lepas dari itu ya, Ibu Santi sudah melakukan hal itu dengan cara bertanya, mungkin memanggil, melakukan seperti itu dan seterusnya. Demikian Pak Joko dan Pak Hasri. Oke, terima kasih Pak Sabar. Terus buat tahu kelompok kiri kita. Ya, saya sepakat dengan Bapak Ibu semua tanggapannya. Benar, 3 restitusi itu sudah dilaksanakan oleh Ibu Santi. Kalau kita lihat pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu ya, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Apa usulnya tadi? Ya, dia mengusulkan untuk coba di mana dulu? Ya. Nah ini ya, kalau dia minta ya, baca di paragraf 3. Isi kelompok dan teman-temannya dan seterusnya, ya. Dan yang paling terakhir, ini saya kasih pancingan sedikit. Bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari sekolah? Usulan keduanya adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Menurut Bapak Ibu sudah tepat atau belum restitusi yang kedua, usulan keduanya dengan pertama. Mengirimkan email pada Bu Eni tentang gagasan mereka. Dia mengusulkan untuk Bu Eni. Jadi email ke sekolah, tolong kalau nggak ada guru, Ibu ini suruh masuk ke kelas kami saja. Gitu. Apakah sepakat? Dan murid sama. Ini tingkatannya apa? Lihat tingkatannya apa nih? Tadi apa tingkatannya? Dan murid sama-sama kuliah, tapi meminta maafnya pakai email. Ya, silakan kasih tanggapan. Kuliah itu Bu Eni ya berarti. Iya. Ibu Eni Riana. Murid salah Bapak Sabar, tapi minta maafnya via email. Enggak setuju. Ya, silakan tanggapan dari mana dulu boleh. Kalau lewat email itu minta maaf ya? Iya. Lewat email. Iya, email. Jadi bukan langsung face to face ya. Sebetulnya mungkin kalau kondisi sekarang ya sah-sah aja kalau misalnya satu di kota yang lain, satu kota yang berbeda ya. Tapi ini kan permasalahannya satu sekolah. Offline. Nah, jadi mau nggak mau ya itu kan dirasa hormat anak ya harusnya mendatangi guru yang bersangkutan, kemudian menyatakan kalau rasa bersalahnya dan dia bertanggung jawab, konsekuensi, meminta maaf, dan kemudian baru mungkin mengusulkan usulannya disampaikan. Bagaimana kalau nanti ibu pada jam-jam ada guru yang tidak ada, ibu berkenan untuk menjadi guru nanti ya, kalau begitu kan belum ada kesepakatan dengan Bu Eni. Kalau tiba-tiba langsung memberikan pernyataan. Bu Ana langsung ngasih restitusinya Pak Bu Ana. Pak, kalau saya
dua-duanya dipakai. Jadi mungkin karena kondisional, mungkin tadi marah terus kita pulang belum sempat komunikasi dengan guru tersebut. Ya sementara mungkin melalui email nggak ada masalah, tapi di email itu ada kata-kata saya pengen ketemu dengan ibu, kapan waktunya. Jadi dua-duanya dipakai menurut saya, nggak apa-apa. Kondisional menurut saya. Kita izin untuk bertemu gitu ya. Iya. Luar biasa juga Pak, nggak salah juga. Baru nemu jawaban yang Keren-keren nih jawabannya. CGP jawabannya nggak gini Pak. Oke, ada lagi sebelah sini ya, sebelah kiri saya, yo, sebelah kiri saya. So gini, saat saya kasus ini saya pernah menanyakan pada fasilitator saya gini, Bu, pertama sama Bu Ana, nggak sopan amat, langsung aja ngapa sih, sama gitu kan. Yang kedua, dibantah oleh kelompok sebelah saya, begini Pak, ini anak SMP. Kalau ngomong tatanan katanya masih berantakan, dia perlu temannya dinata kata dulu supaya rapi. Bingung mau menyampaikan, kan Gen Z ya udah sekarang. Pola kita sekolah yang dulu mereka bisa ke email. Kalau perlu malah minta maaf di TikTok, tapi dengan kata-kata tadi, wah begini, ibu, kayak baca itu kan. Nah, maksudnya begitu. Jadi ternyata sah dan bisa gitu dan boleh. Iya Pak Mazi, kalau saya kembali Pak Toto tadi sepakat. Cuma kita ini masukan terbaik semua karena memang tidak ada, saya tidak boleh memaksakan ibu anak, saya tidak boleh bisa memaksakan Pak Toko dan sebagainya gitu ya. Jadi intinya kalau melihat kasus ini ya saya pancing lagi kelompok sini setuju banget atau punya cara lain gitu deh. Tapi Pak Toko udah punya ide yang lain nih. Situasional. Setuju. Adalah cara lain, setuju aja sudah. Ada cara lain. Saya pengen ngupas gitu, waduh. Kalau saya rasa udah habis nih sama Pak Paju udah habis. Mungkin Pak Paju ada cara lain ya. Sepertinya Pak pasti itu ya. Setuju. Metode langsung ya Pak ya, rata-rata ya. Tapi ada yang menarik Pak di sini Pak, pada pertanyaan nomor 3 Pak. Saya melihat pertanyaan nomor 3 nih yang kayaknya Bapak Ibu nih bisa melihat gitu ya, di mana posisi Bu Eni menempatkan diri dia gitu ya dalam 5 posisi kontrol antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Dari cerita yang ada, menurut Bapak Ibu ada di mana posisi Bu Eni? Mana posisi? Ayo, nantinya ya. Kemudian bilang memantau, oke? Sebelah sini atau tambahan lagi? Bu Eni. Bu Eni manajer. Bu Eni ada diskusinya Bu, boleh di. Kalau yang Bu Santi yang mau pantau. Nah ini di bagian atas nih kalau Hukuman juga. sebelum dipanggil oleh Bu Santi, di atas Bu Eni sedang berinteraksi dengan Vivi dan Natali. Nah di situ Bapak Ibu bisa melihat di mana posisi kontrol Bu Eni tersebut. Gitu. Dalam upaya untuk refleksi kita bersama Bapak Ibu ya. Bu Eni disebut pengganti ya. Guru baru Ibu ini nggak bisa mengambil satu keputusan atau memberikan hukuman karena dia merasa guru penggantinya. Nah kalau diposisikan di mana Pak? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman. Merasa bersalah. Kenapa Ini, Pak. Bu Ajeng bisa bilang pembuat merasa bersalah? Sebenarnya di sini kalau pembuat rasa bersalah itu tadi menggunakan bahasa yang membuat gitu ya. Kalau menurut saya tadi posisi Bu Eni kenapa di pembuat rasa bersalah itu di kalimat ketika Bu Eni mengatakan ayolah tugasnya dikerjakan terus jadinya tolong bantu ibu ya, jadi kan dia kayak memelas gitu mungkin supaya si Vivi dan Natali itu jadi tersentuh, jadi tidak melakukan tindakan itu lagi gitu. Kalau nggak dikerjakan ya bisa lakukan kepala sekolah kan tadi Iya, kan. terus di akhirnya dia kayak memelas bilang kayak tolong bantu ibu ya, jadi kayak membuat mereka merasa bersalah tapi dengan menggunakan kata-kata yang halus gitu. Jadi menurut saya ibu ini kurang percaya diri. Jadi ibaratnya kalau dalam kalau bahasa lainnya, jadi penguasaan kelasnya yang kurang menguasai. Mungkin akhirnya seperti itu ada bahasa entah saya ditegur oleh kepala sekolah. Tapi kalau seorang guru ini penguasaan kelasnya bagus, tidak akan terjadi seperti ini. Mungkin itu. Dalam hal itu Bu Santi ya seperti ini. Baik sekali. Tapi boleh jadi teman, boleh ini nggak? Boleh. Mungkin ada satu apa yang sempat kita lupain. Di sini mungkin perlu kerjasama dengan guru BK.
Mungkin dari cerita ini nih, kalau saya boleh flashback itu mirip-mirip sama waktu saya baru-baru masuk di Badua, baru-baru ngajar. Itu saya sempat langsung disuruh megang kelas 12. Nah, kaget lah. Terus tapi mereka responnya wah rame. Saya ngebayangin gimana caranya saya punya kelas yang seperti itu. Contoh saya kagum banget tuh Pak Heru, Bapak tahu Pak Heru ya? Jadi kalau saya lewat kelasnya Pak Heru itu sepi kayak kuburan. tapi saya bilang gimana caranya bisa kelas seperti ini. Tapi kalau pas saya ngajar tuh anak-anak rame dan seolah nggak bisa menghargai saya. Akhirnya mungkin saya belum tahu metodenya atau gimana, sementara saya berangan-angan pengen yang sempurna kayak gini. Akhirnya saya coba ada beberapa anak yang saya lihat kayaknya kelakuannya mungkin dia yang menjadi bikin onar ya. Akhirnya saya coba nanya ke BK. Saya coba ngomong gimana ya Bu gini. Nah terus sudah akhirnya kerjasama dengan BK. Saya juga melakukan pendekatan yang berbeda dengan anak, dan BK pun melakukan sosialisasi ke anak. Sebaiknya mungkin caranya begini, maksudnya terhadap guru tidak boleh seperti ini. Ya polanya BK lah ya, saya nggak ngerti. Nah terus setelah beberapa saat seperti itu lewat, itu kondisinya kondusif Pak. Kondusif, kelas mulai enak, dan saya ngajar kok tiba-tiba mereka responnya bagus. Tidak seperti sesuatu yang dipaksakan banget. Mereka mau belajar, mereka mau mengikuti, itu nyantai gitu, santai. Yang tadinya kelasnya rame kayak apa, ini jadi kondusif banget, dan bukan sepi kelasnya Pak Heru, enggak. Jadi kalau Pak Heru kan guru matematika yang sepi banget, ini kelasnya kondusif banget. Jadi saya bekerja sama dengan guru BK. Nah dalam kasus ini kayaknya ada yang di-miss, itu guru BK-nya Pak. Saya nggak lihat Bu Santi perannya pada saat kerjasama dengan gurunya siapa Bu mulai kelasnya yang baru-barunya Bu Eni. Mungkin Bu Eni ada kerjasama dengan BK atau itu menurut saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak ya, jelas sekali Pak ya, panjang lebar jelasnya ya guru BK. Berarti artinya di sini saya melihat bahwa guru BK juga punya peran sebagai guru yang menerapkan segitiga restitusi juga Bu. Berarti ya, dia membantu untuk menyadarkan dan meningkatkan, memunculkan motivasi dari si peserta didik dan akhirnya berdampak kepada Bu Yani begitu ya. Ya semoga semua elemen ya Bapak Ibu ya, mau guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran semuanya mampu untuk menguasai segitiga restitusi yang ada gitu ya. Pak Patri, ya Pak Zara. Ya saya setuju terkait dengan penjelasan ini harus kolaborasi dengan BK. Ya. Tapi memang sepi di kelas itu bisa juga karena memang guru matematika itu ditakuti, bukan karena senang dengan matematik. Jadi mungkin karena ada ancaman, sehingga sepinya itu belum tentu itu anak itu paham. Gitu kan. Ini hanya kalau cuma sepi-sepi doang saya bisa ngamuk-ngamuk gitu ya. Gitu ya. Kamu batuk jadi bakal sepi gitu kan. Nah, ini yang menjadi kendala, apakah kita butuh dengan kesepian ini yang kita inginkan atau bagaimana, yang penting dengan metode kita masing-masing anak ini bisa mengerti apa yang kita sampaikan tapi tidak tertekan. Ini monggo silakan kita aja. Setuju Pak, benar Pak. Ya, lagi ya Pak Joko ya, rasa aman dan nyaman ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi ke rasa aman dan nyaman. Nanti mengenai polanya kan semuanya itu kan kembali ke kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Ya, si anak itu kebutuhan dasar gimana, nanti kita ngolahnya di mana dan seterusnya ya. Semuanya luar biasa baik sekali Bapak Ibu ya. Lanjut ke nomor 4 Bapak Ibu. Pak Joko silakan. Ya. Nomor 4 terakhir ya. Ya. Jika Bapak Ibu jadi kepala sekolah, dan buasan, ya. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Menurut Bapak Ibu, Bu Santi udah oke belum nih? Oke sih. Oke banget ya. Nah, Ya bisa untuk apa ya, menstabilkan ya Bapak Ibu ya, mencari validasi. Kalau kira-kira distabilkan berarti ini ya Bapak Ibu ya, di bagian yang paragraf kedua di sini ya. Di sini kita melihat jelas sekali ada posisi menstabilkan dan memvalidasi kesalahan ya, gitu ya. Di sini saya punya sedikit contekan Bapak Ibu ya. Kita out of dari paparan ini Pak Joko ya.
Jadi kalau Bapak Ibu ingin sekali membedakan antara yang namanya menstabilkan, memvalidasi kesalahan, di sini ada beberapa sampel kata-kata terkait dengan menstabilkan identitas, seperti misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa nak, nah gitu Bapak Ibu ya, atau enggak tidak ada manusia yang sempurna nak, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu gitu ya. Jadi itu bagian kan, jadi anak oh iya ternyata gitu. Penting ya Bapak Ibu ya, jadi ya gitu. Kemudian di validasi tindakan yang salah tuh ada yang seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh daripada ini, ya enggak? Untung kamu baru segitu aja gitu ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu gitu ya. Dan kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu gitu. Sampai akhirnya ke bagian menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu ya. Apa yang kita percaya nih sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati nih sebelumnya? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal nih? Nah kalau Bapak Ibu bisa melakukan itu, maka akan muncul yang namanya Oke. Kasus ini karena digambarin segitu aja Bu Yani ya, memang tidak ada perbedaan. Nanti kasus banyak. Kenapa cuma segini? Sekarang kalau saya tanya nih Bapak Ibu nih, kasus ini kalau secara segitiga asumsi harus ada 3 penyelesaiannya: menstabilkan identitas, validasi tindakan kesalahan, dan keyakinan kelas. Bolehkah kasus ini diselesaikan tanpa 3 langkah tersebut? Gak mesti 3 gitu Bapak Ibu. Saya ambil cuma validasi dengan keyakinan saja. Apakah boleh? Dengan kasus ini ya. Mungkin ada yang mau jawab. Ya mungkin kalau sudah dari satu kasus dengan poin pertama sudah bisa selesai dengan clear ya nggak ada masalah. Situ kan. Ya problem. Tapi mungkin kalau ini mungkin dianggap masih belum tuntas, mungkin poin kedua. Belum tuntas juga poin ketiga, mudah-mudahan dengan 3 poin ini akan menyelesaikan permasalahan ini, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi bahasa situasional lagi ya, situasional. Oke, ada lagi tanggapan mungkin yang nggak setuju Pak Topo? Atau setuju baik? Setuju baik. Ada mata pogalang. Ngambek ya tadi. Karena Pak Topo belum pernah ngerasain ya Bu Yani ya. Saya ikut waktu itu. Pak Heru ulang tahun. Saya bilang, Pak, ntar mau ulang tahun Heru udah siapin ulang tahun. Gitu, ini maaf ya. Keluar jalur. Anak-anak udah siap ulang tahun. Saya ikut belakang Pak Heru. Heru kemana? PS1 ujung. Saya ikut. Nah, saya buka pintu. Sebelah kanan persis. Apa lagi? Video ini. Heru nggak tahu video saya. Jadi itu saya gini video itu. Siap, berdiri. Bisa lah. Selamat pagi. Berdoa. Selesai. Pak, izin Pak Heru mau ngasih ulang tahun. Udah selesai. Buset, garing amat. Beneran. Saya pernah masuk dulu, saya dalam langsung dari Pak Heru. Saya video kecil itu segini aja. Gila. Saya maksud dari anak-anak ya. Makanya saya video ini segitu doang. Saya bingung mau ngomong apa lagi. Anak-anak tinggal gini ngomong semuanya. Kalau masuk kelas bener, yang kedengeran suara AC ini doang. Kalau Pak Heru. Iya. Suara AC Ini kan saya nggak kenal Pak Heru ya. Berarti emang notabene ini galak atau? Jadi karisma atau karisma itu mana itu? Turun temurnya. Besok lo kalau Pak Heru ya, lo gini aja kan, mulut aja kan diem. Udah gitu kayaknya. Ini sebenarnya bukan ditakuti ya karismanya itu. Karisma. Oh iya. Ada yang mau berbaca Pak, mau izin nggak? Dan Ada ya ini mungkin apa ya? Kasus apa ya? Jadi memang pembawaan. Waktu hari guru saya dengan Pak Takdir itu sempat waktu itu kan saya wali kelas Bapak dapat hadiah ya? 12 berapa gitu kan, saya itu masuk ya. Saya memang tidak memiliki budaya tiup lilin gitu kan. Begitu anak bawa kue, saya suruh tiup lilin, saya nggak tiup, saya matiin aja pakai tangan. itu bagaimana gitu kan? Bapak tiup. Saya kan agak pakai budaya gitu. Lilinnya saya matiin aja pakai tangan. Sakti. Gak pakai bukti, tapi ya ketawa aja itu. Gitu. Toleransi berarti. Ya maksudnya kita semua punya caranya dengan siswa ya. Tapi memang untuk seperti itu saya salut juga dengan Pak Heru. Dia tidak pernah bilang dia galak, tapi orang udah tahu, cek gitu udah. Setiap masuk dia. Yang tahu gitu digambar, itu udah tahu. Buku mukanya ceplok. Ya biasa.
Ini selesai. Kasus kedua. Boleh saya bacakan ya? Ya, yang megang lembarannya boleh dicek, yang enggak bisa depan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Jelas banget ya kasus ini sering. Dan kita juga melaksanakan saat kita piket. Ya, mungkin maksudnya cepat ya. Ya, dibaca ya. Satu. Ini tanggapan ya? Langsung terjawab. Tanggapan ya? Ya ini, boleh. Nomor satu. Tanggapan ya? Oke, boleh. Kalau menurut saya, ini kan ibaratnya aturan. Aturan itu harus dijunjung bersama gitu. Kalau kita berbicara aturan gitu kan. Jadi kalau menurut saya keputusan ini sesuai dengan aturan yang ada. Dan aturan yang ada kan anak sudah tahu. Kalau memang itu harus dilepas, dicopot apa ya, itu kalau itu sudah aturan ya itu jadikan aturan. Tapi kalau kita terlalu banyak toleransi, ya akhirnya mungkin akan terjadi kebijakan-kebijakan yang akhirnya juga yang lain bisa akan kembali lagi mengulang dengan kasus yang sama. Jadi ntar paling akan dapat. Tapi kalau ingin ini anak-anak ibaratnya jerah dan tidak akan mengulang, ikutin aturan tata tertib yang sudah diketok palu. Mungkin itu menurut saya. Oke, pendapat Pak Toko? Baik Pak, kayaknya kasusnya bisa kita kolaborasi dengan kasusnya Pak Maulan. Yang tadi Pak Maulan bilang aturan sekolah, kemudian bertentangan juga yang dinas ya Pak ya. Iya. Nah itu sama. Jadi sekolah Pak Maulan bersikeras dengan aturan sekolahnya, sementara yang meskipun ada tentangan dengan dinas ya Pak Maulan tadi. Nah itu bisa diberikan. Oke, sama ya. Tentang aturan dulunya. Ada lagi mungkin pendapat di sini yang berbeda atau gini tadi Pak Joko. Jadi harusnya aturan itu jangan akhirnya antara aturan sekolah tidak boleh dengan dinas. Artinya kita memang aturan dinas itu bagaimana dulu, baru kita turunan ngikutin sekolah, ngikutin aturan dinas. Jadi tidak ada gesekan. Sementara maksudnya sama-sama bagus, tapi kalau sudah kebentur ini tidak boleh oleh dinas, ya mati lagi aturan kita. Jadi buntu lagi aturan kita. Ya. Kalau kasus saya tadi bukan berarti tentangan dengan dinas, saya hanya menanyakan aja apa ada aturannya yang tertulis. Ada, saya bilang, oh ya nggak apa-apa kalau gitu Pak. Jadi malah mendukung. Jadi artinya bahwa apapun pelanggaran kalau kita sudah ada aturan dasarnya, ya nggak apa-apa. Kalau melanggar ya hukum itu ada sah saja. Tapi Pak Maula sama Pak Toko, saya menanggapi tentang Sabrina ini kan saya udah menceritakan dan menyatakan alasannya kenapa dia salah memakai sepatu apa karena segala macam. Ya seharusnya juga kepala sekolah itu harus dia guru PIK itu harus dia memahami lah gitu ya, bisa memposisikan dirinya bahwa ini aturan. Tetapi ketika anak itu punya alasan tertentu yang nggak bisa ini, ya kenapa kita nggak bisa menerima alasannya gitu. Kadang-kadang kita juga dan itu bohong, kamu bohong begini. Nah ini kadang-kadang kita seperti itu. Nah oleh karena itu ya kalau saya sih ya itu tadi
kita lihat dulu alasannya ini, Sabrina ini kenapa dia selalu pakai sepatu, dia pakai sepatu putih, kenapa nggak pakai sepatu hitam? Nah seperti itu Pak. Tapi menurut saya juga ada aturan tambahan supaya jelas. Mungkin kalau dia bisa menjelaskan dengan penjelasan yang baik, masukkan juga dalam catatan aturan. Tapi kalau di situ tidak ada aturan, kita memang bahasa hukum saklek. Apalagi yang melanggar itu anak cantik, kok karena anak cantik. Sebagai jangan. Jangan berubah. Atau untuk aturan. Jadi kalau misalnya masukkan ke dalam aturan tambahannya apa? Kecuali cantik kan Iya, Pak Toto itu tetap ada aturan tetap kita menambah suatu. Iya, tambahan itu. Ya dengan cara tadi poin pendapat aturannya begitu. Akhirnya anak tadi nggak diterima alasannya, akhirnya apa tadi? Diam di dalam kelas. Nah, tapi kita kasih kesempatan ke Bu Ria dulu. Iya. Gue udah pengen ngomong tadi gini. Oh gitu. Sebenarnya cuman kayak memperkuat aja sih. Kalau tadi untuk aturan memang kita harus tegas. Jadi memang anak memang harus tegas dan dia memang akan mengikuti aturan itu gitu. Cuma tadi terkadang ada saatnya mungkin kita tadi nilai kebajikan yang berikutnya toleransi. Ada salah satu mungkin kalau satu anak ini memang biasanya sehari-harinya dia biasanya memang tertib, tapi ternyata satu kali saja dia ternyata dia melakukan kesalahan, itu tidak kita bisa punishment anak itu memang selalu seperti itu, gitu kan? Jadi memang mungkin satu kali kita kasih kesempatan, tapi tadi dengan toko berikutnya dengan syarat kalau kamu berikutnya melakukan hal yang sama kembali seperti itu misalnya, kita bisa kasih kesepakatan ke dia mau bagaimana seperti itu. Ya, terima kasih. Baik Bu ya, Pak Toko, Pak Sabar, Bu Yani, Pak Mola, terima kasih. Saya izin masuk dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu, ini kita bicara masalah teknis ya Bapak Ibu ya, bukan bicara masalah taktis gitu ya, hukuman yang perasaan lagi. Iya Pak. Jadi ini bagaimana kita memperlakukan si anak ini Bapak Ibu gitu dengan tutur perilaku dan yang apa ini. Saya dapat sekali dalam pendapat Pak Toko bahwa memang hak hukuman itu harus aturan itu harus ditaati dan ditegakkan, benar Bapak Ibu. Tapi memperlakukannya gitu ya. Nah ini Bapak Ibu supaya bisa menjadi pembeda bahwa yang namanya restitusi itu bisa seperti ini Bapak Ibu. Kita langsung aja Pak Joko ya, bisa langsung ke jawabannya gitu ya dari restitusi ini. Bapak ini, gitu ya, Bapak Lukman ini kan bisa bertanya gini, kamu tahu perjanjiannya apa? Kamu tahu konsekuensinya gimana? Gitu. Nanti dia akan menjawab tuh, oh iya saya begini. Lalu kamu tahu harus bersikap seperti apa? Iya Pak, saya harus. Jadi benar, aturan yang dibuat yang tertulis dengan jelas nantinya akan memunculkan keyakinan kelas dari dirinya dia. Jadi kuncinya ini Bapak Ibu, kalau kita nggak punya keyakinan kelas untuk jadi senjata balik kita, maka tidak bisa nih kita melaksanakan restitusi Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi tetap aja sama Pak Sabar sangat benar sekali gitu Bapak Ibu, membuat anak ini menjadi diam itu adalah bukan sebagai posisi manajer Bapak Ibu. Ya, bisa jadi kita posisi pembuat merasa bersalah atau bahkan penghukum Pak. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Ini makanya saya bilang susahnya kita berdua ya Pak Joko ya. Menjadikan posisi kita sebagai manajer tapi tetap berjalan semuanya gitu. Gitu. Ini yang uniknya disiplin positif ini Bapak Ibu, aturan tetap ditegakkan. Gimana caranya muncul dari motivasinya dia supaya besoknya dia nggak sakit, nggak kecewa, tapi dia sadar. Gitu ya, luar biasa Bapak Ibu. Tanggapan dari Bapak Ibu semua yang luar biasa ya menurut saya. Nah, biar enak Bapak Ibu, kita masuknya dari sini ya Bapak Ibu ya, pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Kalau di nomor 1 kan posisi Pak Lukman kira-kira di mana Bapak Ibu? Penghukum, ya kan? Setuju nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, sementara dalam materi disiplin positif ini kan harapannya kita di manajer Bapak Ibu. Gitu. How to be, jangan jadi panisan tapi kita jadi manajer gitu ya. Gitu. Nah, jelaskan indikatornya tadi udah kelihatan banget ya Bapak Ibu ya. Nggak mau dengar alasannya, gitu ya banyak ya. Iya. Sudah diulang 2 kali ya. Kalau bisa ya udah jangan diulangin lagi ya besok ya. Bisa pakai cara yang seperti itu. Jadi ini lebih ke cara Bapak Ibu. Nomor 2, Bapak Lukman mengambil posisi bila sebagai manajer ya. Nah, gimana nih Bapak Ibu nih? Nah, kita cari jawabannya nih Bapak Ibu. Ya. Bisa pakai kata-kata yang kayak tadi Pak. Tadi Jangan diikuti, yang lain. Coba Bu ajak. Bisa
kalau di situ kan tadi alasannya Sabrina tuh karena bangunnya kesiangan, makanya dia terlambat, buru-buru akhirnya sepatunya salah warna. Mungkin kalau di sini kita diminta posisinya sebagai seorang manajer, bisa kita tanya dulu nih, kenapa kamu bisa bangun kesiangan hari ini? Nah, jadi nanti dari situ kita bisa kulik, oh ternyata kesiangan misalkan karena kemarin tidurnya terlalu larut. Nah, berarti kita bisa tanya lagi, berarti supaya besok tidak kesiangan lagi, kira-kira kamu harus seperti apa? Jadi kita nggak langsung ngejudge dia, tapi kita mempersilahkan dia untuk menggali dulu nih kira-kira kesalahannya dia tuh karena apa, sehingga nanti akhirnya dia bisa mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dia perbuat sendiri. Itu kalau menurut saya. Keren. Ayo kelompok saya sebelah kiri Ya, berhubung ini sudah waktunya udah lengkap ya. Kita lanjut ke yang ketiga ya Pak. Ya, kita habiskan ke yang keempat Bapak Ibu ya. Kira-kira, nah nih, kalau Bapak Ibu kepala sekolah nih, kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan apa sih yang mengharuskan sepatu itu harus berwarna hitam? Gitu. Yang mau dituju, kira-kira? Nilai yang dituju. Ya, yang 7 essential virtues yang tadi Bapak Ibu. Nah itu tadi Bapak. Keadilan. Oke, keadilan. Kontrol diri. Biar nggak ada yang pakai sepatu mahal. Iya. Keadilan. Apalagi Toleransi. Rasa hormat bisa nggak Bapak Ibu? Karena ada tuh anak yang suka pakai sepatu yang belum bisa. hijau. Masuk. Ada Pak. Masuk. Ada Pak, saya sepatunya mahal. Masuk. Ya lanjut kalau gitu Pak Joko di pertanyaan keempat ya. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, it's time to panis Pak Lukman sekarang. Kita yang panis Pak Lukman nih. Just Pak Lukman ya. Kira-kira Pak Lukman sudah melakukan hal yang tepat atau belum? Belumnya kenapa? Langsung hukum dan Pelan-pelan dulu ya berarti ya. Pelan-pelan apa yang sampaikan nasihat tadi. Oke Bapak Ibu ya. Oke Pak Joko sampai di nomor 4 ya. Artinya ini sebelum kita akhiri Bapak Ibu, mari kita membuat satu afirmasi bersama bahwa disiplin positif adalah bagian dari misi kurikulum terbaru ini Bapak Ibu. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai manajer Bapak Ibu. Saya yang tadi saya katakan masih belajar, Pak Joko yang tadi sebelum mengatakan masih di posisi penghukum gitu ya. Kami semua harapannya bisa belajar lebih baik lagi dalam memperlakukan anak ya gitu Bapak Ibu ya, dengan metode memahami kebutuhan dasar, menempatkan diri di posisi 5 kontrol Bapak Ibu gitu ya, kemudian perlakukan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Pak Joko silakan ada tambahan kita kesimpulan hari ini Pak Joko. Oke, kesimpulannya hari ini kita semua sudah sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari atau saya pahami secara pribadi, saya tadi masih di posisi paling dasar sekali ya. Saya bisa minimal 3 atau mungkin full gitu ya. Keinginan kita semua itu. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman, pertama kita harus satu kolaborasi sama-sama ya. Untuk tadi menyepakati kesepakatan ini semuanya. Satu, sekolah kita punya visi-visi yang sama, kegiatan kita kawal bersama, saling mengingatkan sama teman. Kalau saya harus tiba-tiba, Pak Joko ngomong gitu kemarin, Pak Joko lupa, dia sendiri yang tolong ingatkan saya. Intinya seperti itu ya. Jadi kita semua harus berkolaborasi. Terima kasih banyak Bapak Ibu 42 sudah mau hadir di sini untuk bersama-sama menguatkan SMA Negeri 42 Jakarta. Sukses selalu buat SMA Negeri 42 Jakarta. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.